Halo semuanya, ketemu lagi sama YouTube-nya Pesona Audio di segmen Berto, berita otomotif by Pesona Audio. Seperti biasa, di segmentasi ini nih, gue nih nggak pernah sendirian. Selalu ditemenin sama Mas Zainal. Kita tos lagi dong, Mas. Sekarang nuansanya agak beda ya, Ren? Agak beda nih dari tempat sebelumnya, dari kemarin setnya. Nah, Mas, kalau kemarin di video kemarin kita udah sempet bahas mobil-mobil sport ya, mobil-mobil luxury kayak Porsche, ada Cayman, Macan. Sekarang nih kita mau bahas mobil yang lebih ke arah kekeluargaan tapi mewah, Mas. MVP mewah nih. Mobil apa tuh, Ren? Khususnya kayak mobil Alphard, Mas. Alphard Hyundai 30 keluaran tahun 2015 sampai tahun 2022. Kira-kira, Mas, kalau masuk ke Pesona Audio nih, bisa di-upgrade apa aja sih, Mas? Oke, dari Pesona Audio ini untuk mobil Toyota Alphard itu kita bisa improve tampilan head unitnya dari yang layar 10 inch, 11,6, bahkan sampai layar yang 15,6 inch, Ren. Berarti ada banyak varian ya, Mas ya? Kita menyajikan beberapa pilihan untuk ke customer, tergantung kebutuhan dari customer seperti apa, Ren. Oke, mungkin contoh produknya udah ada di samping kita nih, Mas ya. Boleh dijelasin dulu gak nih, Mas? Sebelum seperti biasa kita lebih bahas detail lebih dalam lagi tentang head unitnya. Ini ada model apa aja dan dari tahunnya untuk berapa sampai berapa tipenya. Kalau dari ujung sana itu model Tesla, Ren. Boleh nih saya kasih lihat dulu ya. Model Tesla ini size screen-nya ini ukurannya 12 in. 12 in. Tuh. Nah, untuk si Tesla ini kelihatannya layarnya lebih besar nih. Dalam arti lebih memanjang ke bawah nih dari yang lain. Portrait ke bawah dia. Berarti nanti secara instalasi dia full diganti tuh satu set sampai bagian section AC-nya. Betul, sama kontrol AC-nya semua kita lepas, semuanya kontrolnya dari head unit. Oke, ini menarik. Sebelum kita lanjut ke head unit lain, Mas. AC-nya. Kalau ini kan otomatis AC dicabut kan section bawah. Iya. Itu gimana kontrol AC-nya nanti? Nanti AC-nya berubah jadi sistem digital. Jadi semua kontrol AC itu kita settingnya di dalam menu head unit tersebut. Oh, jadi touch dari di dalam ya, jadi digital ya AC kontrolnya. Level anginnya, temperatur, angin belakang, depan, semuanya bisa. Termasuk ada beberapa Alphard itu kan dia ada purifier ya. Ya, air purifier betul. Itu juga tetap berfungsi. Bisa connect ya, Mas ya. Tuh. Berikutnya nih, Mas, ini lumayan menarik juga. Sorry, sebelum kita bahas lebih lengkap dan lebih detail lagi, Alphard ini kan ada dua tipe nih, Mas. Ya kan, ada premium sound dan audioless. Sebelum kita masuk nih, semua produknya ini support untuk dua tipe mobil itu gak, Mas? Tentunya support, Ren. Yang premium sound juga. Ya. Itu kan dia ada fitur audio premium ya, Mas? Jadi secara looks-nya tampilannya sih sebenarnya sama. Yang membedakan adalah sistemnya audio dan sistem multimedianya. Oke. Jadi secara looks tetap sama, hanya di perlengkapan CAN bass-nya, soketnya, atau komponen-komponen mendukung untuk sistem originalnya tetap berfungsi. Itu nanti sistem audionya pun bahkan kembali berfungsi lagi? Tentunya pasti lah. Oke, ini yang untuk model Tesla 12 in, terus juga support ya, Mas, fitur original. Tentu. Sama tadi kontrol AC-nya juga jadi digital. Next, Mas, sampingnya. Ini terakhir aja deh. Ini kayaknya paling wah nih kelihatan nih. Kita loncat dulu deh. Yang ini nih, Mas. Ini model apa namanya nih, Mas? Ini layarnya 11,6. Oke. Ini konsepnya seperti ke AGH 35, Ren. Oh, premium SC ya? Premium sound-nya ya? Kurang lebih seperti itu sih. Layarnya tuh agak apa ya istilahnya tuh Frameless. besar, frameless betul. Ya. Besar, dan di sini ada beberapa fitur tombol yang udah touch panel juga, Ren. Berarti ini bukan klik-klik gitu ya? Ini, ini sentuh ya, touch panel ya. Iya. Dan Fitur originalnya, Mas, kalau pakai model ini? kurang lebih sama lah. Sama, pasti fungsi juga ya? Jadi mau audioless atau premium sound, kita nanti sesuaikan dengan mobilnya. Kalau audioless kan biasanya kalau tipe G itu kan udah built-in kamera original kan, kita tinggal tambah modul. Kalau yang tipe X kan dia belum ada kamera, Belum ada kamera bisa basisnya. di-upgrade ke kamera 360. Aftermarket ya, bisa dibundling ya, Mas ya? Gitu. Oke, kalau yang sebelahnya nih, Mas, ini kayaknya modelnya kurang lebih sama nih soalnya sama yang sebelah sini. Ya, secara tampilan ini sih mirip, hanya screen-nya lebih kecil. Screen-nya lebih 10 inch dan ini bisa customize nih. Customize. Artinya misalkan yang budgetnya nggak mau yang terlalu tinggi, ya kita bisa sesuaikan dengan ini, Ren. Iya. Kita bisa dari RAM 4 atau RAM 8. Oh, bisa menyesuaikan yang itu ya. Cuma beda di sininya doang ya, Mas ya. Dia nggak ada touch panel sama switch button. Betul. Oke, itu 3 varian head unit yang tersedia di Pesona Audio dari brand JSL ya, Mas ya. Untuk mobil Alphard khususnya. Nih, yang terakhir nih. Ini yang paling bikin salfok nih. Gede banget layarnya. Modelnya juga paling beda dari yang lain. Ini TV di kamar ya, Ren? Iya, kayak TV kamar bener nih. Ini apa, Mas? Model apa namanya? Ini kita konversi head unit ke versi tahun 2024 A640, Ren. Konversi model. Berarti ini cocok banget buat
gini Mas ya, sorry kita ngomongin mobilnya dikit ya. Mobil Alphard ini kan sering dikonvert ya Mas ya? Ya. Ya Mas ya, kayak ke model LM atau ke model yang all new. Betul. Berarti ini cocok banget nih kalau yang mobil eksteriornya udah dikonvert Mas. Betul. Bagaimana dengan dari segi, kita ngomongin langsung instalasinya deh, karena ini kan besar banget Mas. Tentunya kalau instalasi sih secara soket, Mm-mm. kita nggak ada yang namanya potong kabel atau memodifikasi, semuanya plug and play. Termasuk walaupun kalau kita lihat looks-nya kan agak berbeda ya dari Iya, originalnya. betul. Nah semuanya juga pemasangannya plug and play Ren. Jadi sirkulasi AC pun juga udah ada komponen-komponen pendukungnya Ren. Nah, itu yang bikin salfok. Ngomongin komponen AC, Mas, di kedua frame ini kan dia AC-nya tetap stay ya. Betul. Di Dia kiri kanannya. Betul. Ya Dia kan, masih nggak pakai ada. kontrol AC yang original. Yang original kan nggak ada perubahan. Nah, ini untuk si AC-nya nih sirkulasinya pindah, terus kontrolnya juga gimana tuh, Mas? Kontrolnya nanti langsung dari head unit. Randy bisa klik di situ tuh. Yang bagian mana boleh, Mas? Ini ya? Ini nih, sorry, ini bisa nih. Wah, iya jadi full digital mewah ya. Tuh. Sirkulasi AC-nya, Mas, pindah ke sini nih kayaknya nih. Pindah ke bawah. Flow-nya nanti pindah ke bawah. Seperti A640 aja kan. A640, Tadinya betul. ada yang di samping kanan kiri jadi pindah ke bawah. Kayak di video sebelumnya yang Porsche Macan ya tuh ya, kan sirkulasinya juga pindah. Jadi dia udah satu kesatuan kan, udah include kan. Tentunya dia tidak menghambat sistem AC Ren ya. Semuanya tetap berfungsi dengan baik. Normal ya intinya semuanya. Oke, terus dari ngomongin masalah masih instalasi Mas, ini kan kelihatan ya tadilah, kelihatan paling beda dari yang lain. Ini dia sesuai presisi sama dashboard originalnya si Alphard. Pasti nanti kita bisa lihat hasil instalasinya Ren. Nah, itu nanti dikasih lihat juga hasil instalasinya. Terus soketnya juga udah pasti plug and play juga ya Mas ya. Original feature Tetap berfungsi. kayak kamera. Ini buat premium sound audioless bisa Mas? Bisa. Jadi Oke. audioless nanti ya kita ada dua versi kan, yang audioless atau yang premium sound. Nanti kalau misalkan customer datangnya mau beli audioless ya kita kasih yang audioless. Yes. Begitu premium sound kita kasih premium sound. Berarti menyediakan sesuai tipenya masing-masing ya. Karena kan kalau Alphard A430 yang premium sound itu dia udah JBL kan. Oke. Amplifier udah JBL, ada kurang lebih 18 speaker lah ya. Nah itu semuanya tetap kompatibel, semua tetap berfungsi dengan normal. Itu Termasuk ngomongin roof monitor kan. ini baru mau roof monitornya itu gimana tuh Mas? Kadang kan ada beda sistem tuh kalau yang premium sound roof monitornya kalau nggak salah ya. Atau sama? Selama JSL nggak usah khawatir ya. Iya. Sama terakhir Mas, sorry masih ngomongin fitur original audio. Ya. Ini kan tadi Mas Zainal bilang apalagi khususnya yang tipe premium sini sudah didukung dengan komponen audio dari brand JBL ya. Itu nanti kualitasnya Mas, kualitas suaranya ketika pasang head unit seperti ini, apakah upgrade atau malah suaranya jadi downgrade? Mestinya jauh lebih baik sih Ren. Kalau ketika kita pasang head unit brand JSL ini, pasti kualitas audionya akan lebih upgrade. Kenapa? Karena kan basic dari head unit original kan ya hanya tuningnya cuma bass, treble dan aja kan. Betul. Head unit Android ini kan kita bisa tuning di SP equalizer-nya kan. Ya. Ada 32 band, semua kita bisa sesuaikan dengan selera musik ya. Yes. Yang senang bass ya kita bisa tuning di frekuensi bassnya, suara vokal di frekuensi vokalnya gitu sih. Bisa disesuaikan ya. Yang denger rock mah rock, yang denger jedak-jeduk, dangdut juga bisa ya Mas. Nah tentunya kan kalau head unit Android ini kan fiturnya lebih banyak kan. Sedangkan betul. original itu kan format lagunya kan juga terbatas. Betul. Sedangkan Android ini kan kita bisa baca format yang high res kan seperti WAV, FLAC kayak gitu. Ya betul, format audionya. Betul. Bahkan sekarang kan udah rata-rata orang dengerin musik tuh streaming ya. Ya betul, rata-rata udah online sih Mas. Dari Spotify atau dari YouTube musik apa segala macam. gitu. Setuju, betul. Artinya itu lebih, ya customer jadi nggak repot harus bawa flash disk, betul. Harus copy lagu atau nyari CD, jadi bikin mobil banyak berantakan kan. Kalau betul. Ini kan mau lagu apa kita tinggal cari gitu kan. Iya betul. Mau nonton film apa kita tinggal browsing aja. Betul. Ada Netflix apa segala macam. Siap, betul. Nah itu barusan sudah dibahas full nih tiap modelnya dari Mas Zainal. Udah dibantu edukasi juga per model, mulai dari spesifikasi, fitur original sampai ke pemasangannya. Ini yang nggak kalah menarik nih Mas. Ya, apa tuh? Banyak yang bisik-bisik masalah harga. Itu gimana tuh Mas harga tuh? Untuk harga relatif sih Ren. Yes. Namanya kita produk elektronik itu nggak ada yang istilahnya murah bagus itu nggak ada. Betul. Yang bagus itu pasti punya value-nya kan. Iya, itu dia. Nah balik lagi di sini tuh JSL ini kita bukan mahal tapi memang worth it lah. Betul. Dengan harga tersebut dan mendapatkan kualitas barang yang bagus. Betul. Mahal itu kan katakan gini Ren. Contoh nih misalkan kita beli satu produk yang memang harga globalnya tuh
di seluruh penjuru nih 1 juta. Kita jual Ya. 2 juta, itu namanya mahal gitu. Betul. Sedangkan Betul. elektronik ini kan khususnya head unit ini kan punya spek, Ya, punya komponen yang berbeda-beda, bahkan kan instalasi lah. betul. Dari situ kita bisa nilai. Jadi nggak hanya kita compare dari RAM, ROM sama harganya kok beda jauh gitu, beda. Karena kan dari satu perangkat elektronik head unit itu kan ada komponen-komponen yang lainnya, ada Betul. layarnya, chipsetnya, Betul. kualitas material dari frame-nya gitu kan. Iya, betul. Bahkan didukung dengan instalasinya yang memang berpengalaman. Itu kan semua kan juga ada hitungannya, Ren. Betul, itu dia tuh ilmu tuh guys. Ya. Sampai salfok. Gue dengerin sampai salfok itu bagus banget Mas, bagus banget. Jadi worth it lah. Iya, Mungkin analoginya serupa tapi tak sama. Betul. Artinya kalau barangnya fix ini nih, contoh produk A sama seluruh penjuru dari Sabang sampai Merauke gitu kan. Kita jual 3 juta, yang lain jual 1 juta, itu namanya mahal. Betul. Tapi ini kan dengan barang berbeda, instalasinya yang mungkin treatmentnya berbeda. Betul. Semua kan juga pasti kan ada kualitas ya. Betul. Mungkin teman-teman nih yang suka nyari barang elektronik paham lah ya Mas ya. Maka kenapa barang elektronik A, B, C adanya harganya berbeda-beda. Apalagi kalau hanya lihatnya dari compare langsung dari online, Ren. Iya. Tanpa mereka lihat langsung fisiknya, bahkan uji coba di meja nih. Kita kan bisa latihan ke customer kan. Iya, betul. Kita hidupin semua. Kita tes suaranya apa segala macam. Kalau di online mana bisa visual temen gambar gitu kan, kita nggak bisa lihat fisiknya sesuai apa enggak. Nggak bisa disentuh juga, kita nggak bisa nge-feel, rasain sensasi cool build materinya kan kayak gini. Audionya seperti apa, kualitas layarnya seperti apa. Gitu. Betul. Kayak gitu, Ren. Setuju banget tuh guys, kata-kata. Catatannya adalah head unit itu harga itu relatif. Harga itu relatif. Ya, bukan berarti mahal atau murah, tapi sesuai atau tidak gitu kan. Tepuk tangan teman-teman yang ada di belakang. Itu dia kata-kata penutup dari Mas Zainal untuk upgrade head unit di mobil Toyota Alphard. Ingat ya, harga itu relatif ya Mas ya, worth it artinya. Oke, terima kasih yang sudah menonton videonya. Untuk video kali ini kita bahas tentang mobil Toyota Alphard. Nanti untuk video nextnya teman-teman bisa bantu rekomendasiin juga ya Mas ya. Ya, betul. Kita mau bahas apa, produk A, produk B. Terima kasih juga Mas Zainal hari ini sudah mau ditanya-tanya, sudah mau diajak diskus. Ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton videonya sampai akhir. Sampai jumpa di video review selanjutnya. Terima kasih.